Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya alami banget ya. Kenapa sih kita bisa suka sama orang lain, tapi nah ini dia, ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Rasa suka ini ternyata bisa jadi alat pengaruh yang kuat banget. Kayak pencuri ramah gitu, yang diam-diam ngebujuk kita. Sumber kita kali ini dari buku klasiknya Robert Cialdini, Influence. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng cara kerja si pencuri ini dan gimana pengaruhnya ke keputusan kita sehari-hari. Iya, ini menarik banget karena rasa suka itu kan kelihatannya ya ampun polos aja gitu ya, nggak berbahaya, tapi dalam konteks persuasi, wah ini salah satu senjata paling halus tapi juga efektif. Kenapa? Seringkali kita nggak sadar, udah terpengaruh aja. Jadinya kita lebih gampang bilang iya ke orang yang kita suka, padahal mungkin kalau orang lain yang minta, belum tentu kita mau kan? Nah, itu poin penting banget. Cialdini itu udah memetakan beberapa faktor kunci nih yang bisa memicu rasa suka. Salah satunya yang pertama, dan mungkin agak bikin kaget ya, itu daya tarik fisik. Ada istilahnya halo effect ya. Bisa dijelasin sedikit nggak? Bisa, bisa. Jadi halo effect ini semacam bias di otak kita gitu. Kita secara otomatis, tanpa sadar, nganggep orang yang penampilannya menarik itu pasti punya sifat-sifat bagus lainnya. Kayak, wah pasti dia lebih pintar, lebih baik hati, lebih jujur juga. Padahal ya, belum tentu ada hubungannya sama sekali loh. Contohnya nih, ada riset yang nunjukin kalau guru itu bisa tanpa sadar, mikir murid yang katakanlah good looking, itu lebih cerdas. Gitu. Waduh, kuat juga ya efeknya. Oke, selain penampilan fisik, apalagi nih yang bikin kita gampang suka? Cialdini nyebut soal kesamaan kan? Betul sekali. Kita itu secara naluriah ya, tertarik sama orang yang mirip sama kita. Miripnya bisa macam-macam. Bisa pendapatnya sama, mungkin asal daerahnya, hobinya, gaya hidupnya. Bahkan hal sepele kayak nama atau cara berpakaiannya mirip aja bisa bikin kita lebih suka. Oh, gitu ya? Iya, makanya penjual yang pintar gitu ya, sering banget manfaatin ini. Mereka coba cari-cari kesamaan, atau bahkan niru bahasa tubuh atau gaya bicara kita. Ada tekniknya tuh, mirror and match namanya. Biar apa? Biar bangun kedekatan instan. Gitu. Jadi kesamaan itu bisa diciptakan ya? Oke, terus ada lagi yang kayaknya, wah ini langsung banget efeknya. Pujian, kita semua kan suka dipuji. Tapi emang seefektif itu ya buat persuasi? Oh, efektif banget. Manusia itu kan pada dasarnya haus pengakuan ya. Jadi kita tuh gampang banget luluh sama sanjungan. Bahkan kadang-kadang nih, kita udah curiga. Ini muji ada maunya nih kayaknya. Tapi tetap aja rasanya enak didengar dan otomatis bikin kita jadi lebih suka sama yang muji. Ini salah satu trik pencuri ramah yang paling gampang dikenali. Tapi ya itu, tetap aja sering berhasil. Oke. Tiga tadi kan lebih ke sifat atau tindakan personal ya. Tapi Cialdini juga bahas faktor yang hubungannya sama interaksi kan. Kayak kontak dan kerjasama gitu. Tepat. Jadi kalau kita sering interaksi secara positif sama seseorang, apalagi dalam situasi kerjasama, bareng-bareng ngejar tujuan yang sama, wah itu ampuh banget buat ngebangun rasa suka. Ada eksperimen klasik namanya Robert's Cave, itu bukti bagus banget. Dua kelompok anak yang awalnya musuhan banget bisa jadi akrab setelah semacam dipaksa kerjasama buat nyelesain tugas-tugas bareng. Kebersamaan, pas lagi berjuang, itu bisa ngikis permusuhan gitu intinya. Masuk akal, masuk akal. Nah, ada satu lagi nih. Faktor yang kayaknya kerjanya paling halus, paling di bawah sadar kita. Asosiasi. Itu gimana cara kerjanya? Asosiasi ini intinya soal menghubungkan sesuatu atau seseorang dengan hal lain. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Di pikiran kita. Kita bisa jadi suka sama sesuatu cuma karena sering dipasangin sama hal yang positif. Ini aspek conditioningnya. Atau ya sekedar karena nyambung aja di kepala kita, itu asosiasinya. Nah, pengiklan tuh jago banget mainin ini. Mereka pasang produknya sama seleb idola kita, atau pakai musik yang enak didengar, atau nunjukin suasana yang bikin happy. Oh, kayak fenomena Baeyergang itu ya. Basking in reflected glory. Kalau di olahraga kan sering tuh. Tim kesayangan menang, kita bilangnya kita menang. Tapi giliran kalah, bilangnya mereka kalah. Jadi kita pengennya ikut nempel sama yang sukses aja gitu ya? Persis, itu dia. Kita pengennya terhubung sama pemenang, asosiasi positif itu nular soalnya.
Sebaliknya juga bisa loh, pembawa berita cuaca aja kadang bisa dimarahin orang kalau ramalannya jelek. Padahal kan dia cuma nyampain info. Itu contoh asosiasi negatif yang nggak adil tapi ya kejadian. Jadi prinsip asosiasi ini bikin si pencuri ramah itu bisa bekerja tanpa harus ngobrol langsung sama Anda. Oke, ngelihat semua faktor ini, contoh di dunia nyata yang mungkin sering kita alamin gimana nih? Contoh klasik yang diangkat Cialdini itu kayak Tupperware party. Anda diundang sama temen yang Anda suka kan? Nah, Anda datang ke sana, terus kemungkinan Anda beli produknya, itu seringkali lebih karena rasa suka atau mungkin rasa nggak enak sama teman Anda itu, bukan karena benar-benar butuh barangnya. Jadi si penjualnya itu kayak minjem rasa suka Anda ke teman Anda. Gitu. Wah, iya juga ya. Atau teknik interogasi good cop, bad cop itu kali ya. Satu polisinya galak, bikin asosiasi negatif. Satunya lagi baik pengertian, seolah ngebela kita. Nah, yang ini kan jadi ngebangun rasa suka, manfaatin kontrasnya. Akhirnya target jadi lebih mau terbuka ke si polisi baik ini. Bener banget. Dan ini relevan buat Anda semua, dalam skala yang lebih kecil sehari-hari. Pernah nggak sih Anda milih satu toko atau pakai jasa tertentu cuma karena pelayannya ramah banget, terus nyambung gitu diajak ngobrol? Atau mungkin setuju ngerjain sesuatu yang sebenarnya agak repot buat kenalan Anda, hanya karena Anda ngerasa nggak enakan atau emang suka aja sama orangnya? Rasa suka itu, wah, bisa bikin objektivitas kita tumpul. Jadi, kesimpulan praktisnya buat kita semua gimana dong? Apa yang perlu diingat? Intinya sih, waspada aja kalau Anda tiba-tiba ngerasa suka banget atau rasa sukanya kayak berlebihan gitu sama orang yang lagi nawarin sesuatu atau minta tolong ke Anda. Kuncinya adalah coba lakukan semacam pemisahan mental. Coba pisahin perasaan Anda ke orangnya sama penawaran atau permintaan yang dia ajuin. Coba tanya ke diri sendiri, kalau aja nih yang nawarin orang lain, kira-kira saya bakal tetap tertarik atau setuju nggak ya? Fokusnya ke substansi tawarannya, bukan ke siapa yang bawa. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Seberapa sering sih keputusan yang kita pikir udah rasional banget, ternyata diam-diam ikut dipengaruhi sama si pencuri ramah ini? Sama rasa suka kita ke seseorang, bahkan mungkin orang yang baru aja kita kenal. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.